Tengahnya ada di luar. Setengahnya ada di dalam pohon. Para pemuda perlahan mendekatinya. Tiba-tiba dia membuka matanya. Gosa ketakutan dan mengeluarkan senjatanya. Tetapi lelaki tua itu hanya menangis dan memohon. Melihat wajah menyedihkan itu, Gosa perlahan mendekat untuk melihat situasinya. Tidak menyangka, mereka akan menemukan senjata penjaga di sisi lain pohon. Semua orang terkejut. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menangkap Gosa. Dia menyuruhnya untuk menembak dia. Hal ini membuat dia merasa heran. Bingung dan gak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya harus memberikan senjatanya kepada Liusa. Dia juga mengambil pistol yang diberikan temannya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah manusia. Lisa tidak mau nembaknya. Natisa sedang memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Orang tua itu berkata bahwa di gudang yang jaraknya 5 mil ada sekantong obat. Dengan begitu dia tidak akan kesakitan lagi. Jadi mereka pergi ke gudang untuk mencari obat. Tetapi ketika mereka kembali, kemudian orang tua itu sudah meninggal. Keduanya juga merasa curiga. Saat ini, Liusa melihat ada yang salah dengan lengan bajunya. Jadi dia menariknya. Ada luka di lengannya. Saat ini, Gosa juga melihat ramuan di kakinya. Mereka yakin seseorang baru saja lewat. Jadi keduanya dengan cepat melarikan diri. Saat itu, teman-temannya sedang berada di gudang. Juga menyaksikan hal aneh ini. Ternyata orang tua itu adalah seorang ilmuwan. Dia dan ilmuwan lain menemukan penyimpangan ruang waktu. Jadi mereka mulai meneliti bagaimana perjalanan waktu. Pistol penjaga di tangan dia adalah perangkat itu. Dalam percobaan, karena dia berdiri di samping pohon. Jadi ketika dia melewati udara, dia bergabung menjadi satu dengan pohon itu. Pada saat yang sama Gosa dan Liusa kembali ke gudang. Mereka memberitahu temannya apa yang baru saja mereka temui. Semuanya terasa sedikit aneh. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Gosa membuka pintu untuk mengetahui bahwa itu adalah seorang pria berambut panjang. Dia terlihat sangat ketakutan. Bahkan mengatakan bahwa ilmuwan itu akan mati. Cepat datang dan selamatkan dia. Semua orang mengikutinya ke ruangan yang aneh. Tetapi pada saat saya tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Ilmuwan lain sudah lama mati. Setelah itu, Sesgai sepertinya dirasuki oleh suatu kekuatan. Dia berkata bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan. Tujuannya agar mereka tidak bisa pergi dari sini. Sesgai mengatakan bahwa ruangan ini diisi dengan bensin di luar. Lalu dia mengeluarkan korek api dan langsung membakar tempat ini. Di saat-saat bahaya, Gosa telah menemukan perangkat yang melintasi perbatasan. Berhasil membawa 5 orang ke zona aman. Gadis kecil ini baru saja meniup balon. Bola perlahan naik. Secara tidak sengaja terbang ke mata gadis yang tampil. Gelembung air mengenai matanya dan pecah. Membuat gadis itu jatuh dari atas. Begitu saja, gadis itu meninggal. Karena tidak ingin penonton tahu. Staf hanya harus berpura-pura menjadi badut. Lalu mengeluarkan tandu dan membawanya masuk dalam. Untuk membiarkan penonton berpikir bahwa program ini efektif. Pacarnya berdiri di dalam menangis sampai menyakitkan. Siapa sangka baru saja kembali. Lalu si monyet menumpahkan tangki gas. Menyebabkan dia terhempas. Dia terlempar ke sisi kandang. Di dalamnya ada harimau yang menunggu. Harimau dengan cepat menggerogoti, tidak ada bagian yang tersisa. Harimau perlahan berjalan ke atas panggung. Gadis cantik ini masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sudah digigit harimau. Untuk menyelamatkan orang, pria yang berpura-pura menjadi gorila ini melompat dari tali. Tidak menyangka, staf saat ini secara tidak sengaja menyalakan api. Jadi laki-laki itu melewati api. Kemudian jatuh langsung ke kursi penonton. Pada saat yang sama kantor bos menyala biru. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi cahaya ungu. Dia ingin memeriksa apakah uang itu asli. Dia menggunakan sebotol anggur untuk memukuli pengawalnya.
lalu dorong orang itu keluar jendela. Siapa sangka pengawal jatuh ke dalam mobil polisi. Mobil polisi menabrak sirkus lagi. Kantor bos jahat juga jatuh. Itu sebabnya dia juga jatuh. Serangkaian kasus ini membuat orang takut. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman percaya hanya gelembung kecil? Apakah mungkin menyebabkan hal yang mengerikan seperti ini? Pria ini dikurung di pohon selama 800 tahun. Setengahnya ada di luar. Setengahnya ada di dalam pohon. Para pemuda perlahan mendekatinya. Tiba-tiba dia membuka matanya. Gosa ketakutan dan mengeluarkan senjatanya. Tetapi lelaki tua itu hanya menangis dan memohon. Melihat wajah menyedihkan itu, Gosa perlahan mendekat untuk melihat situasinya. Tidak menyangka, mereka akan menemukan senjata penjaga di sisi lain pohon. Semua orang terkejut. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menangkap Gosa. Dia menyuruhnya untuk menembak dia. Hal ini membuat dia merasa heran. Bingung dan gak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya harus memberikan senjatanya kepada Liusa. Dia juga mengambil pistol yang diberikan temannya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah manusia. Lisa tidak mau nembaknya. Natisa sedang memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Orang tua itu berkata bahwa di gudang yang jaraknya 5 mil ada sekantong obat. Dengan begitu dia tidak akan kesakitan lagi. Jadi mereka pergi ke gudang untuk mencari obat. Tetapi ketika mereka kembali, kemudian orang tua itu sudah meninggal. Keduanya juga merasa curiga. Saat ini, Liusa melihat ada yang salah dengan lengan bajunya. Jadi dia menariknya. Ada luka di lengannya. Saat ini, Gosa juga melihat ramuan di kakinya. Mereka yakin seseorang baru saja lewat. Jadi keduanya dengan cepat melarikan diri. Saat itu, teman-temannya sedang berada di gudang. Juga menyaksikan hal aneh ini. Ternyata orang tua itu adalah seorang ilmuwan. Dia dan ilmuwan lain menemukan penyimpangan ruang waktu. Jadi mereka mulai meneliti bagaimana perjalanan waktu. Pistol penjaga di tangan dia adalah perangkat itu. Dalam percobaan. Karena dia berdiri di samping pohon. Jadi ketika dia melewati udara, dia bergabung menjadi satu dengan pohon itu. Pada saat yang sama Gosa dan Liusa kembali ke gudang. Mereka memberitahu temannya apa yang baru saja mereka temui. Semuanya terasa sedikit aneh. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Gosa membuka pintu untuk mengetahui bahwa itu adalah seorang pria berambut panjang. Dia terlihat sangat ketakutan. Bahkan mengatakan bahwa ilmuwan itu akan mati. Cepat datang dan selamatkan dia. Semua orang mengikutinya ke ruangan yang aneh. Tetapi pada saat saya tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Ilmuwan lain sudah lama mati. Setelah itu, Sesgai sepertinya dirasuki oleh suatu kekuatan. Dia berkata bahwa semuanya dilakukan oleh Tuhan. Tujuannya agar mereka tidak bisa pergi dari sini. Sesgai mengatakan bahwa ruangan ini diisi dengan bensin di luar. Lalu dia mengeluarkan korek api dan langsung membakar tempat ini. Di saat-saat bahaya, Gosa telah menemukan perangkat yang melintasi perbatasan. Berhasil membawa 5 orang ke zona aman. Gadis kecil ini baru saja meniup balon. Bola perlahan naik. Secara tidak sengaja terbang ke mata gadis yang tampil. Gelembung air mengenai matanya dan pecah. Membuat gadis itu jatuh dari atas. Begitu saja, gadis itu meninggal. Karena tidak ingin penonton tahu. Staf hanya harus berpura-pura menjadi badut. Lalu mengeluarkan tandu dan membawanya masuk dalam. Untuk membiarkan penonton berpikir bahwa program ini efektif. Pacarnya berdiri di dalam menangis sampai menyakitkan. Siapa sangka baru saja kembali. Lalu si monyet menumpahkan tangki gas. Menyebabkan dia terhempas. Dia terlempar ke sisi kandang. Di dalamnya ada harimau yang menunggu. Harimau dengan cepat menggerogoti tidak ada bagian yang tersisa. Harimau perlahan berjalan ke atas panggung.
Gadis cantik ini masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sudah digigit harimau. Untuk menyelamatkan orang, pria yang berpura-pura menjadi gorila ini melompat dari tali. Tidak menyangka, staf saat ini secara tidak sengaja menyalakan api. Jadi laki-laki itu melewati api. Kemudian jatuh langsung ke kursi penonton. Pada saat yang sama kantor bos menyala biru. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi cahaya ungu. Dia ingin memeriksa apakah uang itu asli. Dia menggunakan sebotol anggur untuk memukuli pengawalnya. Lalu dorong orang itu keluar jendela. Siapa sangka pengawal jatuh ke dalam mobil polisi. Mobil polisi menabrak sirkus lagi. Kantor bos jahat juga jatuh. Itu sebabnya dia juga jatuh. Serangkaian kasus ini membuat orang takut. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman percaya hanya gelembung kecil? Apakah mungkin menyebabkan hal yang mengerikan seperti ini? Pria ini dikurung di pohon selama 800 tahun. Setengahnya ada di luar. Setengahnya ada di dalam pohon. Para pemuda perlahan mendekat.